Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu sejarah kelas 10. Selamat menonton. Nah, yang pertama ada pengertian sejarah dari etologi dulu nih. Ada historia dari Yunani, yaitu penyelidikan atau pengetahuan hasil penyelidikan. Nah, dalam sejarah dari Arab, yaitu sajaratun atau pohon. Jadi itu kiasan silsilah atau asal-usul. Terus ada definisinya nih. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa penting dan bermakna yang terjadi pada masa lalu umat manusia. Yang kedua, ada unsur-unsur sejarah. Terdapat 3 unsur sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Tindakan, keputusan, dan interaksi manusia membentuk peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Kondisi geografis dan lingkungan fisik dapat memengaruhi peristiwa sejarah. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu merupakan kapan peristiwa itu terjadi. Waktu memberikan konteks dan kronologi peristiwa sejarah. Yang ketiga ada konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu waktu atau kronologi. Waktu merupakan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu perubahan. Perubahan merupakan pergantian kondisi atau keadaan dari satu masa ke masa berikutnya. Contohnya, pergantian bentuk pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru dan menjadi reformasi. Yang ketiga yaitu kehidupan berkelanjutan atau kontinuitas. Kehidupan berkelanjutan merupakan hal-hal dalam kehidupan yang tetap bertahan dari masa ke masa, meskipun ada perubahan di sekitarnya. Contohnya, bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bugis tetap diajarkan dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kemajuan atau kemunduran. Konsep ini mengacu pada perubahan dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan sistem demokrasi dari demokrasi dalam skala yang lebih luas seperti kota metropolitan. Yang kelima, ada pengulangan. Pola kejadian yang mirip di waktu yang berbeda. Konsep ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah dapat terulang kembali, meskipun dalam waktu dan konteks yang berbeda. Contohnya seperti peristiwa sejarah Presiden Soekarno dan Soeharto, yang kedua disebabkan oleh aksi demonstrasi. Lalu yang keenam, ada kesinambungan. Konsep yang terjadi ketika masyarakat mengadopsi lembaga-lembaga atau cara-cara lama dan menerapkannya dalam konteks baru. Seperti contohnya yaitu penerapan sistem partai politik yang memiliki kemiripan dengan sistem kerajaan pada masa lalu, namun dalam lingkup yang berbeda. Selanjutnya ada cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah dibagi menjadi 2, yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, artinya melintas, dan kronos, artinya waktu. Diakronik merupakan cara memahami peristiwa sejarah berurutan dalam waktu. Ciri-cirinya yaitu memanjang dalam waktu, bersifat kronologis atau berurutan, serta memiliki cakupan yang lebih luas dalam dimensi waktu, namun terbatas dalam ruang. Yang kedua ada sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dengan dan kronos, waktu. Menurut KBBI, sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik merupakan cara memahami peristiwa dalam ruang tertentu tanpa memperhatikan waktu. Ciri-cirinya yaitu mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Sifat kajian mendalam serta bersifat horizontal. Dalam cara berpikir secara diakronik, terdapat 2 konsep yang digunakan, yaitu kronologi dan periodisasi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, waktu, dan logos, uralan atau ilmu. Kronologi merupakan ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Lalu ada periodisasi. Periodisasi merupakan pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu.
Periodisasi diperlukan agar dapat menganalisis secara menyeluruh suatu peristiwa dalam berbagai aspek. Sumber sejarah. Yang pertama, sumber primer. Sumber asli atau langsung dari masa lampau. Contoh artefak, dokumen, dan catatan harian. Kedua, sumber sekunder. Sumber yang ditulis berdasarkan sumber primer. Contoh buku sejarah dan artikel. Yang ketiga, sumber tersier. Kompilasi dari sumber sekunder, contohnya ensiklopedia. Pengertian dan tujuan historiografi. Secara etimologi, historiografi berasal dari dua kata, yaitu historia, sejarah, dan graphen, menulis, yang berarti penulisan sejarah. Secara umum, historiografi adalah ilmu atau kegiatan menulis sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Penulisan ini dilakukan dengan metode ilmiah dan penyusunan fakta secara sistematis. Tujuan historiografi: yang pertama, melestarikan memori kolektif bangsa. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran sejarah dan identitas nasional. Metode sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode verifikasi atau kritik sumber. Metode ini adalah tahap menilai keaslian dan kebenaran sumber sejarah yang telah ditemukan. Kita bisa melakukan kritik eksternal, yaitu memeriksa keaslian fisik sumber, seperti tulisan, bahan, atau usia. Lalu, kita bisa melakukan kritik internal, yaitu memeriksa isi atau kebenaran informasi dalam sumber tersebut. Yang kedua, ada metode heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Metode ini adalah tahap pencarian dan pengumpulan data atau sumber sejarah. Kita bisa mengambil contoh seperti dokumen, yaitu arsip, surat laporan, lalu artefak, desain seperti wawancara atau cerita rakyat, foto, rekaman video, dan lain-lain. Yang ketiga ada interpretasi. Pengertiannya adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diverifikasi. Metode ini menjelaskan makna, hubungan sebab dan akibat, dan konteks peristiwa. Yang keempat ada historiografi. Pengertiannya adalah menyusun hasil penelitian sejarah ini menjadi narasi atau tulisan sejarah. Metode ini disusun secara kronologis, logis, dan terstruktur. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.